Inilah detik-detik saat rudal Iran menghantam fasilitas militer milik Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat harus berlindung di bunker yang ada untuk menghindari serangan Iran. Iran pun terus melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Everybody over here is good. Good. I saw that one. Lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Tehran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu, terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke basis Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Pesawat tempur terlihat di atas Al-Habaniyah, Irak. Pesawat yang diduga milik Amerika Serikat itu juga mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Suara tembakan berasal dari pesawat tempur yang melintas di langit Irak. Diduga ini adalah serangan dari Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Amerika Serikat dan menyampaikan protes resmi. Sementara itu dari Washington, Amerika Serikat belum ada konfirmasi soal serangan ini. Kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat, Israel. Sirine udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, termasuk bulan kedua salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah
hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya, begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran meluas. Milisi Houthi Yaman mengumumkan masuk dalam pusaran konflik, memicu eskalasi konflik. Setelah Iran menutup Selat Hormuz, kini giliran Houthi mengancam menutup Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Arab ke Eropa melalui terusan Suez. Jika Selat Bab el-Mandeb ditutup, kapal yang akan menuju Eropa melalui Laut Arab harus memutari benua Afrika. 12% minyak dunia diangkut melalui Selat Bab el-Mandeb per harinya. Jika ditutup, krisis energi diprediksi akan makin parah. Pemirsa, perang darat yang kian dekat membuat mantan kepala kontra terorisme Amerika Serikat, Joe Ken, meminta rakyat Amerika Serikat untuk menghubungi pemerintah agar perang berhenti. Ken menyebut pengerahan pasukan darat ke Iran hanya akan memperburuk keadaan. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support. Sementara itu, ratusan warga Seoul, Korea Selatan berkumpul dan berunjuk rasa di gedung kedubes Amerika Serikat dan Israel. Mereka mendesak agar tak ada negara yang ganggu kedaulatan negara lain. Ratusan orang berunjuk rasa menuju kedutaan besar Amerika Serikat dan Zionis Israel di Seoul. Massa memprotes perkembangan di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan Israel teroris dan meminta pemerintah Korea Selatan tidak mengerahkan pasukan tempur. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian memberikan dukungannya kepada Iran. Mereka menegaskan Iran memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri. 원래 팔레스타인의 그 전쟁이 지금 뭐 이란까지 중동 전체를 위험하게 빠뜨리고 있어서 이거는 더 이상 남의 문제가 아니라 모두의 문제다. 그리고 그 폐해로 인해서 지금 전쟁으로 인해서 모든 지구의 사람들이 다 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런 상황에서 한국에서도 이 전쟁에 대해서 굉장히 반대하고 Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Warga Istanbul, Turki gelar demo besar-besaran usir pangkalan Amerika Serikat di Turki. Ratusan warga Turki turun ke jalan menuntut penutupan pangkalan udara milik pasukan Amerika Serikat. Demonstran berkumpul untuk usir para personel Amerika Serikat dari negaranya usai ketegangan memanas di Timur Tengah dan juga sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina. Paus Leo ke-14 kembali suarakan penolakan perang. Penolakan tersebut disampaikan kala memimpin ibadah misa Minggu Palma di Vatikan.
Paus Leo XIV kembali menggembangkan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Sejumlah menteri luar negeri bertemu di Islamabad, Pakistan. Para diplomat berdiskusi darurat terkait upaya deeskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar bersama 3 menteri luar negeri lainnya berdiskusi mendesak di Islamabad, Pakistan pada hari Minggu. Ishaq Dar berdiskusi bersama Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Inti dari diskusi tersebut terkait dengan usulan kerangka kerja gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi dan menciptakan ruang untuk negosiasi. Prioritas utama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur energi global yang vital, bersamaan dengan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting di seluruh teluk. Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Israel, kilang Bazan kerap sebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Iran. Pemirsa, Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neyot Hofav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neyot Hofav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neyot Hofav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan juga drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa.
Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik ELTA yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, ELTA merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Militer Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan.
Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyebe yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls.